Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3C JTD akan mempresentasikan materi appendix. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari 6. Next. Kapasitas sumber daya. Di sini terdapat beberapa tabel, dialing, groups, TRS atau baring, ARS, yang bisa dilihat keterangan lebih lanjut di dalam tabel tersebut. Next. Lalu ada call log and message waiting, voice message, hospitality and charge management feature, serta networking. Next. Kemudian ada CTI, password, dan programmer code. Yang lagi-lagi kita bisa lihat di tabel tersebut. Next. Yang terakhir kita punya sistem. Next. Exclusive feature table. KXTDA 30, KXTDA 100, atau KXTDA 200, serta KXTDA 600 mendukung fitur tertentu yang hanya tersedia untuk model PPX. Tabel di bawah mencantumkan fitur yang tersedia tergantung pada model PPX. Lanjut. Tones atau ringtones. Pada hybrid PPX terdapat pola nada sinyal yang terbagi menjadi dua. A. Tone patterns, B. Ringtone patterns. Durasi dari nada daring yang dihasilkan dapat berbeda-beda karena pengaruh wilayah atau negara yang menggunakan. Selanjutnya, ini merupakan contoh sinyal dari tone patterns. Dan slide pada berikutnya merupakan sinyal dari ringtone patterns. Revision history 3.4.1 KXTDA 600 PLMPR software file version 3.1 dengan new content sebagai berikut. Panggilan tunggu. Fitur ini disebut Busy Station Signaling atau BSS. Anda bisa mengirimkan nada tunggu ke tujuan yang sibuk. Dan ekstensi Primary Directory Number atau PND. Dan dengan change content sebagai berikut. Intercept routing, plan preference incoming, intercom call, plan preference outgoing, walking cost, transfer panggilan, direct inward sistem akses atau DISA, log panggilan masuk, tombol fleksibel, indikator LED, layanan saluran TIE di mana memblokir panggilan yang dilakukan melalui PBX lain dengan cara menimpanya, dan class of office atau COS. Selanjutnya ada 3.4.2 TXTDA 100 atau KXTDA 200 PMPR software file version 1.1 dengan new content sebagai berikut. Panggilan darurat, panggil ulang nomor terakhir, panggilan cepat yang terdiri dari pribadi atau sistem, telepon paralel, fitur broadcasting, konferensi 3 pihak oleh ISDN, dan voicemail DPT Digital Integration yang memberitahukan nomor DID ke VPS dengan change content sebagai berikut. Distribusi panggilan grup. Sebagaimana fitur panggilan grup ini diaktifkan, panggilan pickup, paging, tombol tetap, indikasi LED, koneksi portable station atau PS, station message detail recording atau SMDR,
konfigurasi port ekstensi, layanan waktu, dan kapasitas sumber daya sistem. Selanjutnya ada 3.4.3 KXTDA 100 atau KXTDA 200 PMPR software file version 2.0 dengan new content sebagai berikut. Selang BC out, sensor eksternal, control relay eksternal, fitur keramahan, Network Direct Station Selection atau NDSS, fitur proprietary telepon, fitur manager, keamanan kata sandi, dengan change content sebagai berikut. Panggilan tunggu, panggil ulang nomor terakhir, toll restriction atau call bearing, tombol fleksibel, koneksi portable station, station message detail recording atau SMDR, pengingat jangka waktu, komputer teleponi integration, penomoran fleksibel atau penomoran tetap, dan kapasitas sumber daya sistem. Selanjutnya ada KXTDA 0920 SD Memory Card for Software Upgrade to Ancient Version Only fitur, di mana terdapat Network Direct Station Selection atau NDSS dan komputer teleponi integration, di mana kartu memori hanya diperlukan untuk beberapa fitur saja. Selanjutnya KXTDA 100, KXTDA 200, PMPR Software File Version 3.0. Untuk new content dari KXTDA 100 dan KXTDA 200 PMPR Software File Version 3.0, yaitu ada distribusi panggilan grup, distribusi panggilan otomatis yang disingkat ACD. Kemudian ada tujuan luar di grup distribusi panggilan masuk. Kemudian ada Direct Inward System Access yang disingkat DISA. DISA Automatic Walking COS DISA CAL Transfer dari luar tujuan. Selanjutnya ada PS Virtual, layanan jalur TT Line CAL dengan nomor ekstensi PBX sendiri. Kemudian selanjutnya ada jaringan Voice over Internet Protocol yang disingkat VoIP, peruteran ulang otomatis panggilan VoIP ke publik trunk. Kemudian ada pesan suara terpusat. Kemudian ada PS roaming oleh jaringan ICD group. Yang terakhir fitur telepon seluler. Kemudian change content dari KXTDA 100, KXTDA 200 PMPR Software File Version 3.0. Yang pertama ada fitur grup distribusi panggilan masuk, ada login logout walk-up timer, kemudian ada pengalihan panggilan yang disingkat VWD, kemudian atau jangan ganggu yang disingkat DND. Kemudian ada jawaban hand-free, ada preferensi jalur, ada panggilan cepat, panggilan transfer satu sentuhan, kemudian ada konversi, Direct Inward System Access yang disingkat DISA, deteksi akhir panggilan, kemudian ada fitur standar KSIG, ada pemilihan stasiun langsung jaringan yang disingkat NDSS, kemudian ada pemrograman PT, ada penomoran fleksibel, kemudian yang terakhir ada kapasitas sumber daya sistem. Selanjutnya, KXTDA 0920 SD Memory Card for Software Upgrade to Enhanced Version Only fitur. Di sini ada distribusi panggilan grup, distribusi panggilan otomatis yang disingkat ACD. Kemudian ada tujuan luar di grup distribusi panggilan masuk. Selanjutnya ada Direct Inward System Access DISA Automatic Walking COS DISA CAL Transfer dari luar tujuan. Kemudian ada PS roaming oleh jaringan ICD Group.
ada layanan jalur TT Line CAL dengan nomor ekstensi PBX sendiri, pemilihan stasiun langsung jaringan yang disingkat NDSS, selanjutnya ada pesan suara terpusat, dan yang terakhir Computer Telephony Integration yang disingkat CTI. Kartu memori SD diperlukan untuk beberapa fitur saja. Baik, selanjutnya dari KXTDA 100, KXTDA 200, PMPR Software File Version 3.2. Untuk new content-nya ada CAL Waiting Automatic CAL Waiting. Kemudian yang selanjutnya ada Primary Directory Number yang disingkat PDN atau Secondary Directory Number yang disingkat SDN extension. Untuk change content-nya ada Interrupt Routing, Line Preference Intercom CAL, Line Preference, kemudian Line Preference Outgoing. Kemudian ada Toll Restriction yang disingkat TRS atau CAL Bearing. Kemudian ada Walking COS, ada CAL Transfer, Music on Hold, Direct Inward System Access yang disingkat DISA. Kemudian ada ID penelpon, ada log panggilan masuk, tombol fleksibel, indikasi LED, Station Message Detail Recording atau yang disingkat SMDR. Kemudian ada layanan jalur TIE memblokir panggilan terang yang dilakukan melalui PBX Line dan menimpanya TIE Line CAL dengan nomor ekstensi PBX sendiri. Kemudian ada Class of Service yang disingkat COS. Kemudian yang terakhir ada Capacity of System Resource. Baik, selanjutnya dari KXTDA 30 PSMPR Software File Version 1.1. Untuk new content-nya ada fitur penyiaran, konferensi 3 pihak, kemudian ada integrasi DPT, pesan suara pemberitahuan nomor DID ke VPS. Untuk change content-nya ada CAL Pickup, telepon paralel XDP digital, pegging group, indikasi LED, pola cahaya pesan, pola cahaya dari tombol status ekstensi yang sesuai, kemudian ada koneksi stasiun portable yang disingkat PS, kemudian ada Station Message Detail Recording yang disingkat SMDR, ada layanan waktu fitur menggunakan layanan waktu, yang terakhir ada kapasitas sumber daya sistem. Terus selanjutnya ada KXTDA 30 PSMPR Software File Version 2.0. Untuk new content dari KXTDA 30 PSMPR Software File Version 2.0, yaitu yang pertama ada Trunk BC Out, kemudian ada Automatic Fax Transfer, kemudian ada Trunk External Sensor, External Relay Control, Hospitality Fitur, Network Direct Station Selection yang disingkat NDSS, kemudian ada Manager Fitur Trunk BC Out Clear, kemudian ada Passport Security, kemudian untuk change content-nya dari KXTDA 30 PSMPR Software File Version 2.0, yaitu yang pertama ada panggilan tunggu, panggilan ulang nomor terakhir log panggilan keluar, kemudian ada pembatasan tol dan yang disingkat TRS, kemudian ada tombol fleksibel, koneksi stasiun portable, Station Message Detail Recording yang disingkat SMDR, kemudian ada pengingat jangka waktu, Computer Telephony Integration yang disingkat CTI, kemudian ada penomoran fleksibel atau penomoran tetap, yang terakhir kapasitas sumber daya sistem. Oke, selanjutnya dari KXTDA 3920 SD Memory Card
for software upgrade to enhance version only fitur. Di sini ada dua. Yang pertama, network direct station selection yang disingkat NDSS. Yang kedua, computer telephony integration yang disingkat CTI. SD memory card required for some fitur only. Jadi untuk KXDA 30 versi 2,2 terdapat konten baru dan konten yang diganti, atau fitur baru dan fitur yang diganti, yaitu untuk fitur yang baru yaitu sebelum mengoperasikan telepon terdapat fitur NDSS yaitu Network Direct Station Selection, digunakan untuk mengakses ekstensi yang terhubung ke PBX lain di jaringan dengan satu sentuhan. Jadi untuk mengakses ekstensi dari PBX satu dengan PBX lain itu dapat dapat lebih mudah dengan cara satu sentuhan, yaitu dengan cara mengangkat telepon lalu memencet NDSS pada PBX tersebut lalu seperti biasa. Untuk kontennya, fitur yang diganti yaitu panggilan kode atau isi daily, yaitu kita dapat menyimpan 100 nomor di PBX kita, di ekstensi kita untuk penggunaan pribadi, dengan cara mengangkat telepon lalu memencet bintang 30 lalu memasukkan nomor atau kode yang dibutuhkan, yaitu 100 nomor dengan digit dari 00 sampai 99. Lalu memasukkan nomor yang nomor tujuan kita yang diinginkan dengan maksimal 32 digit, lalu memencet pagar atau N pagar itu, lalu menutup. Selanjutnya untuk KXDA 30 dengan versi 3.0 terdapat konten fitur baru yaitu akses DISA atau Direct Inward System Access. Jadi ketika kita sebagai penelpon luar atau misalnya kita memakai telepon, kita dapat mengakses PBX kita yang terdapat di kantor, mengakses misalnya kita ingin menelpon nomor yang terdapat di PBX kita dengan cara jadi jika kita mengakses PBX kita maka terdapat pre-recorded message yang seperti biasanya itu saat panggilan sibu itu kan terdapat pre-recorded message. Lalu pada saat pre-recorded message PBX memberikan informasi tentang cara mengakses ekstensi. Jadi di PBX tersebut kita membutuhkan operator, hanya PBX tersebut memberikan informasi kepada kita pada saat itu terdapat di luar jangkauan dari PBX tersebut, atau kita menelpon dari tersebut. Anda mungkin dapat mengakses fitur sistem atau menghubungi pihak luar dengan kata sandi Anda tergantung pada kawan. Jadi kita seperti tadi dapat mengakses atau menghubungi pihak luar menggunakan PBX kita. Misalnya kita tidak tahu nomor berapa, lalu kita ingin mengakses PBX kita, lalu kita menyambungkan dari telepon kita lalu ke PBX, lalu ke pihak luar. Yang pasti juga terdapat kata sandi tergantung ke keamanan. Untuk KXDA 30 versi 4.0 untuk fitur yang diganti yaitu kita dapat mengirim notifikasi call waiting, yaitu call waiting adalah layanan atau fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengaktifkan ada peringatan pelan
yang mengindikasikan adanya panggilan telepon lain yang datang. Sementara pelanggan sedang melakukan percakapan telepon. Jadi misalnya kita si A ini menelpon si B, sedangkan si B ini sedang menelpon si D pada saat bersama. Nah, biasanya kan kita si A ini terdapat tanda dering untuk panggilan si B, dan si B kan tidak menyadari bahwa kita si A ini sedang menelpon si B. Nah, maka dari itu terdapat notifikasi call waiting. Jadi pada saat kita mendapat nada sinyal sibuk, pada saat kita menelpon si B, kita dapat memencet angka 1 untuk mengirimkan notifikasi call waiting bahwa kita menelpon si B pada saat si B ini sedang sibuk, karena menelpon si D. Pada saat bersamaan si B nanti akan mendapat notifikasi call waiting dan dapat memutus telepon pada si C dan menyambungkan pada kita, atau menolak panggilan kita dan tetap melanjutkan bertelepon dengan si C. Kurang lebih itu kami dari kelompok 6. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.